إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YWT rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Alfiya Ibnu Malik, masih dalam bahasan dhanna wa akhwatuha. Di bait ke-214 Ibnu Malik mengatakan la ilmi irfanin wa dhanni tuhmah ta'tiyatun liwahidin multazamah. Nah, kita tulis dan i'rab bait ke-214. Li ilmi irfanin wa dhanni tuhmah ta'tiyatun liwahidin multazamah. Li ilmi irfanin wa dhanni tuhmah ta'tiyatun liwahidin multazamah. Li ilmi jar majrur muta'alliq dengan yang dimahdzuf kita tarkib sebagai khobar muqaddam. Li ilmi khobar muqaddam. Khobar muqaddam dan dia ilmi mudhaf, irfanin mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kemudian wa dhannin wa dhannin ataf kepada ilmin. Ataf ke ilmi. Wa dhanni tuhmah. Dan dia mudhaf ya. Mudhaf sehingga tidak ditanwin. Wa dhanni tuhmah. Tuhmah mudhaf ilaih. Ta'diyatun sebagai khobar mubtada muakhar. Jadi li ilmi irfanin wa dhanni tuhmah ta'diyatun. Mubtada muakhar. Liwahidin jar majrur muta'alliq dengan ta'diyah. Kemudian multazamah naatnya multazamatun ya, ta'diyatun multazamatun. Naat untuk ta'diyah. Naat untuk ta'diyah. Jadi ta'diyatun liwahidin multazamah li ilmi irfanin wa dhanni tuhmah. Jadi ta'diyah yaitu muta'addi pada satu maf'ul, itu menjadi satu iltizam keharusan untuk apa? Al-alima yang irfan, maknanya irfan arafa wa dhanni dan juga dhann yang maknanya tuhmah. Baik. Ya, jadi al-ilmu bimana al-ma'rifah, ilmu yang maknanya ma'rifah itu yansibu maf'ulan wahidan, menasabkan satu maf'ul saja. Ya, di pembahasan atau bab dhanna wa akhwatuha, ini alima ini kan dia masuk kategori yang
ya menasabkan apa? Maf'ulain, dua maf'ul ya. Yang ini alima, ini saudaranya dzanna. Ya, saudaranya dzanna. Tapi ketika maknanya adalah arafa, ya. Ketika maknanya arafa, maka dia maf'ul binya cuma satu, ya. Maf'ul cuma satu. Tidak, maf'ulnya tidak dua. Jadi alima bisa maknanya zona, bisa maknanya zon, bisa maknanya ma'rifah, bisa maknanya apa? Ma'rifah. Jadi ada dua makna ya. Jadi alima ada maknanya zon, ada maknanya ma'rifah. Kalau maknanya zon, ya menasabkan, yaitu apa? Dua ya, maf'ulain. Ini ya, tansibu maf'ulain. Ini fi'ilnya tansibu maf'ulain, menasabkan dua maf'ul. Nah ini tansibu maf'ul wahid. Maf'ulan wahidan. Nah, yang menasabkan dua maf'ul ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, ketika menyebutkan contoh-contoh zona dan saudara-saudaranya. Nah kalau yang maf'ul satu, ya di pertemuan sebelumnya sudah dibahas macam-macam, yaitu zona dan saudara-saudaranya bisa dibuka di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya ada daro, ada ja'ala, termasuk juga di dalamnya ada alima. Contohnya alim tu zaidan kariman, bisa maknanya zon, bisa yakin. Contohnya alim tu zaidan kariman, ya, punya dua maf'ul. Tapi kalau yang maknanya ya, ma'rifah, ini hanya satu maf'ul saja. Misalnya alim tu zaidan, saya tahu Zaid, saya mengenal Zaid. Contohnya, contoh kalimat ya, cuman satu saja ya maf'ul bihnya. Nah, ini dua, ini maf'ul satu, maf'ul dua. Ini maf'ulnya cuma satu. Nah, karena maknanya apa? Arafa ya'rifu, maknanya arafa ya'rifu. Contoh di dalam Al-Quran ya, bisa dilihat di surat An-Nahl ayat 78. Allah berfirman,
wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Contoh, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. La ta'lamuna syai'a. Ya. Di Al-Baqarah An-Nahl 78. Nah, ini la ta'lamuna syai'a. Ini cuman satu kan itu apa maf'ul bihnya. Jadi la ta'rifuna. Ya. La ta'rifuna. Ini syai'an maf'ul bih cuman satu. Nah, ini di sini maknanya la ta'rifuna. La ta'rifuna. Nah, maf'ul bih cuman satu saja, syai'a. Ini maf'ul bihnya ini ya. Ya, cuman satu. Bila di situ la nafi, kemudian ta'lamunnya yaitu bermakna ta'rifuna, syai'a maf'ul bih mansub. Jadi alima jika bermakna zona atau bermakna yakin, maka menasabkan dua maf'ul. Ini maknanya zon atau yakin. Menasabkan dua maf'ul. Tapi kalau maknanya ma'rifah, arafa ya'rifu, menasabkan satu maf'ul saja. Ya, kemudian musannif menyebutkan wa dzanni tuhmah. Dzan yang dia tuhmah. Yaitu demikian pula yaitu dzana yang maknanya ittahama. Dzan maknanya ittahama. Maka muta'addi satu maf'ul, tidak dua maf'ul. Jadi nanti ada yang zona kalau maknanya zon atau yakin, rujhan ya. Ya, jadi ini zona juga kita bagi dua saja. Sebagaimana alima ini zona juga dua. Zona ada arujhan. Arujhan itu zon atau yakin. Maknanya arujhan atau al-yakin. Ada yang maknanya at-tuhmah. Maknanya apa? Tuhmah. Atau ittahama, at-tuhmah. Kalau rujhan itu menasabkan dua maf'ul ya. Tansibu maf'ulain. Ini tansibu maf'ulaini. Kalau yang maknanya tuhmah, tansibu maf'ulan wahidan.
Ya, ini beda dengan yang menafsirkan dua maf'ul ya. Ini maknanya ittahama. Zonantu Zaidan, kalau di sini contohnya zonantu Zaidan. Nah, ini berarti apa? Zonantu misalnya Zaidan qa'iman ya. Dan zonantu Zaidan qa'iman. Sama ya dengan tadi. Ini maf'ul 2. Yang ini maf'ulnya 2, ini maf'ul 1. Ini maf'ul 2. Ini maf'ul bi cuma 1. Jadi zonantu maknanya ittahamtu. Saya menduga atau menuduh Zaid kepada Zaid. Ya. Maknanya tuhmah. Ya. Maknanya tuhmah. Nah, sebenarnya yang memiliki fi'il zona dan saudara-saudaranya yang memiliki dua bentuk, artinya bisa menasabkan dua maf'ul bih dan bisa pula menasabkan satu maf'ul bih. Ini bukan hanya alima sama zona saja ya. Jadi yang lainnya juga ada yang seperti itu, yang punya bisa menasabkan satu maf'ul bih. Tapi musannif menyebutkan alima dan zona di sini karena ini menjadi pokok ya. Ini pokoknya adalah alima sama zona ya. Asal dari fiil ini. Karena alima itu untuk yakin, zona untuk rujhan. Maka fiil di zona dan akhwat dan saudara-saudaranya itu yang selain afalut tasir itu kan ada dua pemaknaan ya, pemaknaan zon ya. Kemudian ada juga pemaknaan yakin atau zon dan rujhan ya. Maka selain alimah dan zona juga ada yang maknanya atau ada yang punya maf'ul bi satu saja ya. Kita lihat contoh di fiil yang lain, misalnya hasiba zaitun al-mala. Hasiba temannya zona, hasiba zaitun al-mala. Nah, ini cuma satu maf'ul binya, yaitu apa? Al-mala. Bukan dua, cuma satu. Ini maf'ul binya satu aja. Tapi bisa konteks yang lain, hasibtu zaidan qa'iman. Nah, ini dua. Sehingga hasibah juga bisa satu maf'ul bih ya. Sebagaimana juga bisa dua maf'ul bih. Misalnya wajada kan. Misalnya wajadtu ad-dhalata. Ini contoh-contoh yang satu maf'ul bih. Wajadtu ad-dhalata. Saya telah menemukan sesuatu yang hilang itu. Dhalah. Itu maf'ul bihnya cuma satu apa? Ad-dhalah. Atau contoh lain wajada zaitun ala fulan, yakni haqada alaihi atau ghadiba alaihi. Jadi ini zona dan akhwatuha itu ini selain dua maf'ul bih juga bisa bermakna atau mendatangkan satu maf'ul bih saja, tergantung nanti pemaknaannya seperti apa. Maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan semua fiil bab ini terkadang digunakan untuk satu maf'ul atau bahkan lazim, terkadang dua maf'ul. Tapi musannif menyebutkan alimah dan zona karena ini menjadi asal ya. Alimah asal untuk yakin, zona untuk rujhan. Maka alimah
kalau maknanya arafa, maf'ulnya cuma satu saja. Kemudian dzanna, kalau maknanya ittahama, juga menasabkan satu maf'ul saja. Demikian berkaitan dengan alima dan dzanna yang memiliki makna atau yang menghasilkan satu maf'ul bih saja ketika maknanya bukan dzan, bukan rujhan, bukan yakin, tapi alima bermakna arafa, dzanna bermakna ittahama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.